Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 15. Di sini saya membuat learning journal, di mana learning journal ini dibuat untuk memenuhi tugas pelatihan jarak jauh Balai Diklat Kemenak Denpasar pada PJJ Pelatihan Metodologi Pembelajaran Angkatan 15. Materi learning journal ini tentang konsep metodologi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurholifatur Rizky Maulina Sudibyo SPD, tempat tugas saya di MTS Nurul Jadid Pemutaran Bali. Materi konsep metodologi pembelajaran ini dibimbing oleh Dr. Andes Bambang Rudianto MPD dan juga panitia PJJ yakni Ibu Ririn. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian metodologi dan juga pengertian metodologi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari metodologi, yaitu metode itu berasal dari bahasa Yunani, yakni yang berasal dari metodos dan juga logos, di mana metodos ini yang berarti cara atau jalan dan juga logos yakni ilmu. Jadi metodologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang metode atau suatu jalan untuk dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari itu kita dapat mengetahui bahwa pengertian dari metodologi pembelajaran yakni adalah ilmu yang mempelajari cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, isu-isu pembelajaran. Nah, isu-isu pembelajaran saat ini yaitu ada yang pertama ada integrasi HOTS atau model pembelajaran HOTS, yaitu diantaranya ada project based learning, problem based learning, discovery, dan juga inquiry. Kemudian ada the 4Cs. The 4C yakni ada communication, collaboration, and critical thinking, creativity, dan juga ada the 6 yang dimana ditambah 2C yakni ada country yaitu cinta tanah air, dan juga compression yakni mengajar atau belajar dengan sepenuh hati. Selanjutnya isu yang kedua ada pendekatan TIPEC yaitu teknologi, pedagogi, and content knowledge. Kemudian isu yang ketiga ada artificial intelligence atau yang disebut dengan atau diartikan dengan kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat ada augmented dan juga virtual reality. Kemudian yang terakhir ada belajar daring dan juga luring. Nah, dari isu-isu pembelajaran ini diharapkan metodologi yang digunakan oleh guru atau metode yang digunakan oleh guru dapat membuat pembelajaran yang dilaksanakan menjadi efektif sehingga tercapai yang namanya student well-being. Apa itu student well-being? Nah, student well-being menurut Raff tahun 1989 menyatakan bahwa siswa bisa dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik adalah bukan sekedar bebas dari indikator kesehatan mental negatif seperti kecemasan, perasaan depresi, anxiety dan frustasi dan sebagainya. Tetapi hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kepemilikan akan penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, kemampuan untuk memiliki rasa akan pertumbuhan dan pengembangan dirinya secara berkelanjutan. Nah, di sini juga Raf memberikan pendapat bahwa kesejahteraan psikologis siswa atau student well-being ini menggambarkan sejauh mana individu merasa nyaman, damai, bahagia di sekolah berdasarkan penilaian subjektif serta bagaimana siswa memandang pencapaian potensi-potensi yang dimiliki siswa. Jadi dari pengertian ini dapat dijelaskan atau dapat diambil kesimpulan bahwa student well-being ini merupakan bagaimana seorang guru dapat mengantarkan siswanya menuju kesuksesan.
yakni salah satunya dengan membentuk sebuah pembelajaran yang efektif. Kemudian selanjutnya pendekatan TIPEK atau yang disebut dengan teknologi pedagogical and content knowledge. Nah, jadi pendekatan TIPEK ini berawal dari pendapat Sulman tahun 1986, di mana di sana menggabungkan antara pedagogical knowledge dan juga content knowledge, dan juga kemudian ditambahkan technological knowledge. Jadi dari sinilah terbentuklah yang namanya pendekatan TIPEK. Nah, apa itu pendekatan TIPEK? Jadi pendekatan TIPEK itu berada di tengah-tengah antara technological knowledge, content knowledge, dan juga pedagogical knowledge. Dari sini. Kemudian TIPEK. Nah, TIPEK ini seperti apa? Jadi TIPEK ini merupakan yang pertama dari bagian technological knowledge, merupakan atau disingkat dengan PK, yakni penguasaan guru tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi. Selanjutnya yaitu TCK, yakni penguasaan guru tentang bagaimana berpengaruh terhadap bagaimana konten atau materi dikemas dan disampaikan, atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya CK, yakni penguasaan guru dalam terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari siswa. Selanjutnya yang keempat ada PK, yakni penguasaan guru yang mendalam terhadap proses dan juga praktek pembelajaran, atau yang disebut dengan teaching and learning, atau proses pendidikan secara umum termasuk nilai, norma, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian tengah-tengah, yakni antara content knowledge dan juga pedagogical knowledge, yakni PCK, yaitu penguasaan guru terhadap kurikulum, pedagogi pembelajaran, yakni berupa strategi, metode, dan juga asesmen dan saling berkaitan keduanya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian dari pedagogical knowledge dan juga technological knowledge, yakni ada yang namanya TPK, di mana TPK ini merupakan penguasaan guru terhadap tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi dan juga menerapkan tools dan sumber teknologi tersebut untuk pembelajaran. Kemudian terakhir yaitu yang ada di antara ketiganya, yakni TIPEK. Jadi TIPEK ini bukan hanya sekedar penguasaan dari PK, CK, TK, dan PCK secara parsial, tetapi secara holistik guru harus menguasai TIPEK secara keseluruhan. Selanjutnya ada tutorial Mentimeter. Yang pertama ada tutorial Mentimeter sebagai guru, kemudian tutorial Mentimeter bagaimana kita sebagai siswa. Baik, sekian learning journal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.